kali main, satu kali juara. Haji. Isis Bandung. Isis Bandung. Welcome to Bandung. Welcome to Bandung. Hey, Bandung football. Hey. Ayo. Finally he have one medallion. Pertama. First of many. First ada Borneo. Kalau mau juara, if you champion, come to Persib. If you want champions, Gabi. Bali United terlalu cepat selebrasi. Persib bikin remontada gila 3-2. Kalau kalian pikir pertandingan sudah selesai ketika Persib tertinggal 1-2, kalian benar-benar salah besar. Karena justru di saat lawan mulai selebrasi, mulai merasa kemenangan sudah di depan mata, Persib menunjukkan mental juaranya. Babak pertama berjalan cukup ketat. Persib dan lawannya sama-sama belum mampu mencetak gol. Skor 0-0 bertahan sampai turun minum. Tapi memasuki babak kedua, pertandingan berbuah total. Persib justru harus menghadapi situasi sulit setelah tertinggal lebih dulu. Lawan berhasil mencetak gol dan membuat Persib berada dalam posisi tertekan. Namun Persib tidak panik. Tim Maung Bandung harus mencoba membangun serangan dan akhirnya mendapatkan peluang dari titik putih. Mark Klok maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan tenang. Gol. Persib menyamakan kedudukan 1-1. Tetapi pertandingan belum selesai. Lawan kembali mencetak gol dan membuat skor menjadi 2-1 lewat sundulannya. Nah, disinilah cerita mulai menarik. Ketika skor 2-1, suasana di kubu lawan seolah sudah seperti sedang merayakan kemenangan. Selebrasi mulai dilakukan. Bahkan sampai muncul kesan bahwa pertandingan ini sudah selesai dan Persib tinggal menunggu peluit panjang. Wah, terlalu cepat selebrasi. Karena Persib ternyata belum menyerah. Justru ketika lawan mulai merasa nyaman, Persib melakukan perubahan. Peralta masuk, Balsa Sekulik masuk, Lukameno masuk dan memberikan energi baru di lini serang. Dan benar saja, masuknya Peralta ternyata membawa dampak positif. Balsa Sekulik, Lukameno, Persib mulai lebih agresif, bola lebih banyak bergerak ke depan, tekanan demi tekanan mulai diberikan. Lawan yang sebelumnya nyaman mulai panik, Persib terus mengejar dan akhirnya gol. Persib berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan berubah menjadi 2-2. Dari yang sebelumnya Persib tertinggal, sekarang semuanya kembali terbuka lewat gol Balsa Sekulik. Dan yang lebih luar biasa, Persib belum berhenti. Ketika saat itu Peralta memberikan kontribusi penting dalam serangan, ada asis yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh rekan timnya. Persib benar-benar menunjukkan bahwa pertandingan sepak bola itu tidak pernah selesai. Sebelum wasit meniup peluit panjang, lawan boleh unggul, lawan boleh selebrasi, lawan boleh merasa sudah menang. Tapi Persib punya jawaban. Dan puncaknya terjadi ketika Gabriel Mutombo muncul sebagai pembeda. Asis daripada Sadil Ramdhani. Gol ketiga Persib 3-2. Gila. Dari posisi tertinggal 1-2, Persib justru membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2. Inilah yang dinamakan dengan remontada. Dan disinilah pelajaran paling penting dari pertandingan ini. Jangan pernah terlalu cepat merayakan kemenangan. Karena ketika pertandingan belum selesai, semuanya masih bisa berubah. Mungkin ketika skor 2-1, lawan sudah merasa tinggal menjaga keunggulan. Selebrasi pun dilakukan, par di stadion sudah dinyalakan. Tetapi Persib justru menunjukkan mentalitas yang berbeda. Tertinggal bukan berarti menyerah. Persib terus berjuang, terus menekan, terus mencari celah sampai akhirnya pertandingan benar-benar berbalik. Peralta masuk dan memberikan perubahan. Serangan Persib semakin hidup. Gol demi gol datang dan akhirnya 3 poin berhasil dibawa pulang dan Persib juara. Ini bukan sekadar kemenangan 3-2, ini adalah kemenangan mental karena Persib berhasil membuktikan bahwa ketika keadaan sedang tidak menguntungkan, mereka masih mampu bangkit. Dan untuk lawannya Bali United, lain kali jangan terlalu cepat selebrasi, bos. Baru unggul 2-1 sudah seperti mengangkat trofi.
Ujung-ujungnya Persib yang comeback. Sepak bola ya memanglah seperti itu. 90 menit bukan waktu untuk bersantai. 90 menit adalah waktu untuk berjuang sampai akhir. Dan malam itu Persib membuktikannya. Dari 0-0, dari babak pertama tertinggal sempat 1-2, kemudian bangkit menyamakan kedudukan dan akhirnya membalikan keadaan menjadi 3-2. Remontada Persib. Jadi buat kalian bobotoh, kemenangan seperti ini tentu terasa sangat luar biasa. Dan untuk orang-orang yang ya nggak suka sama Persib, tontonlah Persib King Persib sampai akhir. Dan ini teman-teman, ketika Persib menang dan mengangkat juara Dewata Challenge di Bali, ini responsif daripada bobotoh dan netizen yang lain-lainnya. Memang King itu adalah mental juara. Ini dia teman-teman responnya. Supporter Bali United terlalu cepat untuk berselebrasi. Kalian itu harus tahu yang kalian lawan itu adalah King Persib Bandung, berak ya. Lihat produknya comeback, anjir. Ragnar Oratmangun baru juga main, baru juga debut sudah menjadi juara, berak ya, di Dewata Challenge Series, berak ya. Maka dari itu utamakan nonton Persib sampai selesai, berak ya, juara deh, berak ya. Punten 11 kali juara, berak ya, kumaha berak ya. Gas ke berak ya, tiris berak, tiris gas berak bobotoh full senyum berak, gas Persib R-nya apa? Remontada. Dan akhirnya King Persib berhasil menjadi juara di Dewata Challenge Series. Meskipun dalam keadaan skuad yang belum siap, meskipun sempat tertinggal, tapi mental juara King Persib memang sudah terbentuk. Tapi habis juara dari sini, memang Persib Bandung harus segera fokus untuk menatap kualifikasi ACL tuh melawan Manila Tiger. Juara ini anggap aja untuk menaikkan mental dan kepercayaan diri para pemain. Tetapi memang jika melihat jalannya turnamen ini, masih banyak yang harus dibenahi oleh skuad Maung Bandung, terutama komunikasi antara pemain, lalu ada fisik juga yang belum 100%. Mudah-mudahan nanti ketika bertemu dengan Manila Tiger, kondisinya udah siap tempur 100%. Kalau menurut kalian, apa kekurangan skuad Maung Bandung di turnamen ini? Tulis pendapat kalian di Bali United mainnya nggak jelek, tapi memang Persib Bandung selalu punya cara sendiri untuk menang. Bali United tampil luar biasa, main dengan 10 pemain aja kayak gitu, sempat membuat Persib Bandung kewalahan. Tapi memang skuad kedalaman Persib yang nggak ada lawannya. Siapapun yang diganti, siapapun yang masuk, ya sudah, sama aja. Hari ini sepertinya memang bobotoh dimanjakan oleh skuad Persib. Semua diturunin dari Ragnar, Peralta, Tom Haye, Eliano, Beckham, semua matanya dimanjain tuh di lapangan. Bobotoh bisa melihat pemain-pemain idolanya bermain. Ini udah bukan kayak pertandingan pramusim, tapi ini udah kayak pertandingan final, bahkan menjurus keras. Ya tapi kita sebagai penonton ya senang-senang aja. Ini kita diuntungkan dengan mendapat hiburan pertandingan yang berkualitas begini. Bali sempat unggul, kemudian Persib comeback menang 3-2. Ya dua-duanya main bagus, tapi memang ya tadi Persib selalu punya cara untuk menang. Pemain depan nggak bisa golin, ya sudah, pemain belakang pun bisa cetak gol. Mutombo hari ini jadi pahlawan. Gimana menurut? Persib Bandung comeback dengan dramatis menghadapi Bali United di Dewata Cup dan menjadi juara ya, sekaligus menyapu bersih dari 2 pertandingan menghadapi Sabah dan juga menghadapi Bali United setelah tertinggal 1-0, disamakan 1-1, ditinggal lagi 1-2, mampu comeback ya lewat gol dari Balsa Sekulic dan juga Gabriel Mutombo. Dan kita bisa melihat babak pertama dan babak kedua itu pasti ada perbedaan. Gue bilang dan babak pertama di mana banyak pemain timnas justru nggak begitu berjalan. Jujur aja mungkin secara chemistry dan pemahaman strategi itu belum secanggih babak kedua di mana pemain-pemain asingnya masuk, lalu pemain-pemain yang sudah biasa tampil dari Piala Presiden sampai ke sini itu sudah jauh lebih padu dan jauh lebih berjalan sistemnya. Si Menalo lah, Sekulic dan sebagainya, Peralta baru masuk, Adam Alis, sehingga ya kelihatan jauh lebih berjalan di babak kedua. Jadi selamat kepada Persib Bandung.
Dan kalau nggak salah ini pramusim terakhir ya bagi kedua klub, dan 17 hari lagi liga terbaik di Antero Galaxy akan dimulai. Segitu dulu. Mana nih orang-orang yang bilang mainnya Persib Bandung ngantuk? Yang bilang Persib Bandung menangnya cuma lewat penalti. Lu lihat nggak tadi permainannya Persib Bandung kayak gimana? Persib Bandung udah nggak selevel lagi sama tim-tim di Liga Indonesia. Gila. Persib Bandung P-nya apa? Piala. Liga belum dimulai tapi Persib Bandung udah angkat piala lagi. Udah deh, musim depan langsung aja deh kasih pialanya ke Persib Bandung. Udah nggak ada obatnya ini Persib Bandung. Kagak ada lawannya di Liga Indonesia. Siapa coba lawannya? Persija, Borneo, Persebaya. Kayaknya sih udah beda level. Kalau Persib Bandung sampai juara lagi musim depan, kayaknya Persib Bandung harus pindah liga deh. Liga Malaysia atau Liga Thailand sekalian. Udah terlalu jago Persib Bandung buat main di Liga Indonesia. Gimana, setuju nggak? Kalau Persib Bandung pindah liga aja kalau juara lagi. Sekarang lu mau nyalain siapa lagi? Nyalain wasit, nyalain Papa Erik, menang lewat gol penalti, menang lewat gol hoki. Sorry nih bos, this is Persib Bandung, klub yang punya mental juara. Gila. Remontada is real di pertandingan pada malam hari ini. Persib Bandung sempat tertinggal 2-1. Namun, lewat gol dari Balsa Sekulik dan Mutombo di menit akhir membawa Persib Bandung menjadi juara di turnamen Dewata Challenge Series 2026. Kan gue udah bilang, tenang aja. Kan udah gue bilang tadi. Tenang aja, di babak pertama Persib Bandung belum nurunin skuad intinya. Kebuktikan pas Peralta, Sekulik, dan Menalo masuk, diobrak-abrik pertahanan Bali United. Bali United salah banget ngeremehin Persib Bandung. Ini Persib Bandung levelnya udah di Asia, bukan lagi di Liga Indonesia, bos. Bali B-nya apa? Bandung Mentality Gewo. Pertandingan yang sangat luar biasa terjadi pramusim, padahal terjadinya jadi Pramanas Gewo. Gimana Pramanas dan pramusim ya? Ya, skor yang cukup menarik antara Bali United versus Persib Bandung di Dewata Challenge Series. Ya, terjadi 5 gol loh. Ya, 5 gol ya, terjadi tensi juga panas yang dimana dimenangkan oleh Persib, dan Persib memutuskan menjadi juara. Juara. Serius sih, jadi Boboto seenak ini gitu ya. Mental health Boboto tuh terjaga gitu. Ya, tercipta di mana gol Persib harus tertinggal lebih dulu ya, lalu mampu disamakan oleh Apiklok, lalu tertinggal lagi lewat bola mati, terus sundulan, terus salah satu dari back itu ya yang baru masuk Bali, orang saat pohde ngarananya, terus lalu disamakan oleh si Balsam, dan gol di menit-menit akhir lewat si Mokondo Giwu ya. Berarti di laga pramusim ini Balsa sudah menciptakan 4 gol ya, dan Mutombo sudah menciptakan gol ya. Maksudnya teh ngalarisan ya si Mukondo, terus ada Apiklok ya lewat titik putih. Giwo loh, ya pertandingan luar biasa ya. Coba komen-komen teman-teman, kita akan diskusi di kolom komentar ya. Tolong dibiasakan kalau misalkan lawan King Persib Bandung itu kalau udah unggul duluan jangan cepet-cepet selebrasi ya. Nah, ini baru pelajaran di preseason untuk klub-klub Super League. Jadi kalau misalkan lawan Persib Bandung dan udah unggul duluan, kalau bisa fokus, jangan cepat berpuas diri, jangan berselebrasi ala Piala Dunia gitu ya, karena melawan King Remontada di Indonesia dan juga di Asia itu sangat mengerikan ya. Jadi hati-hati ya buat klub-klub di Super League. Intinya hati-hati aja sih kalau misalkan lawan King Remontada gitu ya. Alhamdulillah ya juara, tapi ini masih banyak yang harus diberbenahi atau dikerjakan. Kenapa? Karena lini pertahanan Persib Bandung rapuh banget, mudah kebobol. Apalagi pas si Matrikardi keluarnya, waduh ngeri bos. Ini tandem, biasanya tandeman bareng Barba itu kokoh banget. Sekarang gantinya itu masih jauh di bawah Barba. Jadi lini pertahanan Persib itu gampang banget sekarang itu ke jebol ya. Dan ya pas keluar Matrikardi, back Persib itu kayak cuma pelongo doang ya. Meskipun Mutombo memasukkan, tapi masih buat di lini pertahanan tuh kayaknya masih belum nyetel sama pemain lainnya si Mutombo. Dan ya itu
PR besar yang harus dikerjakan Persib kalau mau bersaing lagi buat juara di musim depan. Dan ini pramusim di Indonesia, lagi-lagi pramusim di Indonesia berasa Piala Dunia. Main pada ngotot, pakai otot, berantem, kartu kuning, terus ada yang kartu merah 2 dan yang cedera juga. Ya Allah, ini jadi pembelajarannya buat Persib Bandung. Daripada pramusim di Indonesia, mending TC ke luar negeri aja. Kenapa? Karena pramusim Piala Presiden ada pemain kita yang cedera. Siapa? Dion Mark sama siapalah satu lagi. Dan pramusim Bali tadi Matrikardi ditarik sama Deddy Kusnandar. Jadi ya balik lagi, pramusim di Indonesia mau balik, jadi mending TC ke Thailand atau kemana gitulah, ke luar negeri. Jangan cepat selebrasi jika lawan kamu King Persib. Ingat kata-kata itu ya. Karena Persib Bandung mempunyai mental juara. Mental juara tidak akan pernah bohong. Persib Bandung sempat tertinggal 1 gol dari Bali United dan bisa dibalas 2 gol oleh Persib Bandung dengan waktu sesingkat dan peluang seminim mungkin. Kalau sudah gini tuh Persib Bandung sudah ada gambaran buat di Asia dan di Super League. Bagaimana ya? Mungkin tidak akan tertutup kemungkinan musim depan Persib akan juara lagi. Jadi mohon maaf jika tim Liga 1 ada target buat juara, karena mungkin juaranya Persib Bandung lagi ya, nggak apa-apa. Tim Liga Indonesia kalau pramusim serius-serius banget. Laga Persib Bandung lawan Bali United diwarnai 2 kartu merah. Dan Persib Bandung dipastikan jadi juara Dewata Challenge Series 2026 setelah mengalahkan Bali United dengan skor 3-2. Padahal Persib belum full tim loh. Siap-siap ya pada ngadepin King Persib tahun ini. Dan satu lagi di laga ini kita bisa lihat Tom Haye lagi-lagi tantrum. Awas Tom, nanti dikritik lagi sama Bung Itu. Kali lagi selamat buat Persib Bandung atas gelar juara di pramusim kali ini. Semoga jangan jadi salah fokus, nanti di Liga harus juara, jangan malah melempem. Follow akun gua buat info bola selanjutnya. Bye. Kalau gua pikir-pikir, mau lu apaan sih Persib Bandung? Mau lu apaan? Kok tiba-tiba bisa jago banget begini? Persib Bandung juara! Gacor, ngecor! Persib Bandung! Emang bener-bener lo ya Persib Bandung? Full time! Persib Bandung epic comeback atas Bali United dengan skor 3-2. Wah, bener-bener gue gak habis pikir deh. Persib Bandung tertinggal 2 kali loh. Tapi lagi dan lagi, ini Persib Bandung tim susah dikalahin. Setelah Mariano Peralta masuk, Luka Menalo masuk, baru dah penyerangan Persib jadi berjalan. Tapi emang bener-bener dah Persib Bandung bisa-bisanya tertinggal 2 kali terus bisa epic comeback. Mentalnya sih mental, udah kagak bisa diraguin lagi. Tanggapannya jangan lupa follow, tulis komentar.